baru buka, udah nih, sampai. pengen cepat balik modal, jalan pagi sampai jam 2 pagi. Udah rame aja. Ini orang-orang kapan datang ya? Iya ya, perasaan kita nomor 1 tadi ya. Ini nggak tahu orang-orang datangnya jam berapa ya? Maksudnya pas kapan ya? Tadi perasaan pas kita ngambil ini masih sepi ya? Tahu-tahu pas mesen loh, kok tahu-tahu udah rame. Warkop Medan di Jakarta ini punyanya Yudo Bungkus, food vlogger yang YouTube-nya tuh Bungkus. Ini tuh makanannya tuh makanan warkop Medan ya. Khasnya tuh mie Bangladesh, lontong Medan. Pilihan makanannya banyak juga sih, nggak cuman mie sama lontong aja, ada nasi juga, ada mie Aceh. Minumannya teh tarik, ada cemilan. Wanginya pas datang semerbak banget. Ini kalau spesial ini pakai telur. Telurnya setengah matang gini. Ini telurnya kayak telur omega deh, soalnya kuning telurnya tuh kuning banget. Terus ini kuahnya tuh kental dan kayak berbumbu gitu. Ayo kita coba kuahnya dulu ya. Ini wanginya sih wangi kari banget, berempah gitu loh. Rasanya tuh rasa kari yang sangat kuat banget, ditambah rasa indominya tuh berasa, tapi udah nggak tahu ini indomie rasa apa. Ada yang mbak-mbak yang itu juga kan buat share tuh, ibu itu sama mbak-mbak yang malam nanya itu. Ini pagi-pagi banget nih, pas datang tuh jam 8 baru buka, tapi udah langsung rame. Warkop Medan di Jakarta. Nah, mari kita makan. Ini sih kayaknya porsi segini tuh saya nggak kenyang deh. Ini porsi biasa, tapi tadi saya lihat ada juga yang porsi jumbonya. Ini mie-nya tuh dimasaknya tuh pas, jadi nggak terlalu melodot gitu. Oh, ada ininya, ada kembang lawangnya. Ya kan? Oh, jadi begini tuh caranya orang Medan makan indomie. Iya, caranya orang Medan. Kok yang lo kuahnya nggak banyak ya? Karena kuahnya kayak dari telur gitu ya. Oh. Babak kedua, lontong sayur, lontong Medan. Tapi kalau lontong Medan biasanya pakai teri ya. Ini kalau lontong Medan biasanya pakai teri kan? Ini ada kacang tanahnya. Ada kacang tanah, ada ini lontongnya. Ada sih beda-bedanya dari yang lontong Padang. Dia nggak terlalu kayak berkari kayak lontong Padang. Itu lebih encer ya. Lebih encer. Ada Jakarta yang dulu apa yang Tapi biasanya kalau lontong Medan kayaknya dulu gue pernah Ada makan di Medan teri-terinya. ada teri-terinya ya. Muncrat. Ini nggak ada terinya, cuman ada kacang tanahnya doang sama Terinya kabur. terinya cuman ada di Medan doang. yang enggak, maksudnya yang jalur yang udara. Yang air. Kiri kan, ya, oh iya, gua nggak mau sih. Ada terinya. Ada terinya. Tapi terinya kayak berenang di lautan luas dan dia cuma sendiri.
terinya tuh kayak lagi berenang di lautan Pasifik, terus dia cuma sendiri, jadi susah nyarinya. Ya, masih. Mas, ya, kopinya belum. Kopi. Pesanan kopi. Iya, ya. Ada juga. Kopi apa? Iya. Ada tadi pesennya? Iya. Ya, pakai motor makanya bisa. Habis. Iya, bisa ada kewajiban kalau kita ada. Apa nih berikutnya? Mie Aceh, mie Aceh. Udah istirahat dulu lah. Ntar pulang nggak bisa goes. Makan siang masih di Galaxy. Ini saya mau nyobain bebek carok. Bebek carok punyanya Komika Tretan Muslim. Nah, ini dia sebenarnya pilihannya tuh bebeknya ada yang kecil, sedang, besar atau jumbo gitu ya. Nah, ini saya pilihnya tuh yang bebek yang sedang. Dapat sambelnya 3 macam, sambel korek nih. Terus sambel mangga sama bumbu hitam nih, sambal bumbu hitam. Jadi 3 macam ya. Nah, nasinya saya ganti. Nasinya saya pakai nasi kecombrang. Ini bebeknya yang sedang sih, buat saya sih udah oke ya, ukurannya segini. Sini tuh bisa kelihatan gak sih kalau bebeknya tuh renyah banget. Renyah luarnya tapi tuh empuk. Nah, saya tuh suka banget kalau bebek tuh dimasak kayak begini, digorengnya. Jadi dagingnya tuh kelihatan banget tuh empuk sampai tulang-tulangnya tuh lepas, tapi kulitnya tuh crispy gitu, garing. Nah, sekarang kita betul-betul coba ini bebeknya. Bebeknya tuh empuk, gurih, bumbunya tuh meresep, dan nggak ada bau-bau bebeknya. Enak, meresep bumbunya. Terus sambelnya tuh pedes. Sambel yang merahnya itu pedes loh. Terus bumbu hitamnya tuh gurih, sesuai dengan ekspektasi saya. Gurih dan enak deh, khas banget, khas Madura, bener-bener enak. Terus nasi kecombrangnya nggak terlalu overpowering tapi berasa. Ada potongan-potongan kecombrangnya juga tapi nggak terlalu overpowering, jadi rasa si bumbu bebeknya tuh, bumbu hitamnya masih lebih dominan gitu loh daripada nasi kecombrangnya, jadi pas perpaduannya. Sambelnya itu loh yang merah itu tuh betul-betul pedes banget. Nah, sekarang cobain sambal mangganya. Mangganya tuh asam walaupun cuman sedikit dikasihnya, cuman irisannya tuh tipis-tipis, tapi cukup berasa asamnya. Tapi jadi pas sih, kalau misalkan mangganya terlalu banyak mungkin udah nggak bisa dinikmatin. Tapi karena pas, campurannya jadinya cukup buat menambah kesegaran aja gitu. Jadi kan bebeknya kan berlemak dan berminyak tuh, jadi bisa di cleanse paletnya gitu sama si sambal mangganya itu. Betul-betul perpaduan yang pas dan sesuai dengan ekspektasi, enak, dan menurut saya ini sih untuk hidangan bebek dia harganya wajar ya. Ini kita bisa lihat tuh bebeknya tuh betul-betul empuk sampai tulang-tulangnya pada copot. Buat yang belum pernah nyobain bebek carok nih, saya rekomendasiin. Ini bakal jadi salah satu restoran bebek favorit saya nih.
Udah gitu nih tempatnya juga nggak terlalu jauh dari rumah saya. Di rumah saya nggak jauh dari Bekasi, jadi bisa kalau lagi pengen makan bebek Madura nih kayaknya bakal jadi salah satu spot favorit saya nih. Kalau untuk ratingnya nih saya berani kasih 9 dari 10. Ya mudah-mudahan kualitasnya nggak menurun. Good job buat Tretan Muslim nih. Enak banget, mantap. Makan malamnya abis nonton film agak lain nih. Kebetulan gak jauh ada rumah makan dadar beredar. Kalau ini yang punya nih Babe Cabita. Sama chef, bekas master chef ya. Siapa namanya lupa. Maaf, Mas Chef saya lupa. Nah ini paketnya saya paket dadar sama ayam suwir ya. Dapat selada crispy sama sambelnya. Tapi ternyata sambelnya tuh sambel rawit ijo gitu. Saya tuh mikirnya dia bakal sambel bawang. Karena telur dadar kan, ternyata sambelnya sambel rawit ijo. Nah ini kita cobain telurnya dulu ya. Telurnya pas datang ke saya udah nggak terlalu panas, terus jadi nggak terlalu garing juga. Mungkin dia goreng-gorengnya tuh udah sekalian banyak, jadi kalau ada orang pesan tuh tinggal nganter-nganter gitu. Tapi ini telurnya tuh dia agak berminyak ya. Bukan agak lagi, telurnya tuh berminyak banget. Dan rasanya sih kalau menurut saya kurang asin ya. Nggak tahu mungkin karena siangnya saya habis makan yang gurih banget, terus makan telur ini, jadi buat saya tuh rasanya kurang asin, mungkin nggak pakai micin, jadi kayak sehat gitu kali konsepnya ya. Tapi kalau telur tuh saya ekspektasinya tuh kalau telur tuh kan lebih gurih daripada yang ini, tapi ya nggak apa lah, mungkin lebih sehat gitu, jadi nggak terlalu banyak garam dan mungkin nggak pakai micin mungkin. Nah kalau selada crispy-nya, kalau buat saya sih saya tahu selada crispy yang lebih enak dan lebih garing. Nah yang ini tuh tepungnya tuh tepungnya kurang garing ya. Tepungnya tebal jadi kurang kurang garing gitu. Tapi garing, tapi ya kurang gimana ya, kurang kurang crispy lah. Tapi garing, garing. Terus ayam suwirnya juga ayam suwirnya tuh kalau buat saya sih nggak pedes ya. Kalau lihat review-review kan katanya pedes, tapi kalau buat saya sih ini nggak pedes dan ayamnya sih dikasihnya banyak, tapi ya itu karena kurang pedes jadi rasanya kurang mantep aja gitu loh. Sambelnya juga buat saya sih kalau sambelnya itu kurang pedes ya, sambal ijonya kurang, kan kata orang-orang tuh sambelnya tuh pedes banget ya. Mungkin ada pilihan sambal yang lebih pedas, saya juga kurang ngerti ya, tapi kalau buat saya tuh sambal ijo yang ini tuh kurang pedas gitu. Ya tapi overall oke lah untuk harga yang lumayan terjangkau. Jadi ini kalau pakai ayam soir jadinya 20 ribuan ya harganya. Kalau cuman paket nasi telur aja tuh 13 ribuan. Ini saya minta nasinya tuh setengah. Sebenarnya jadi porsi nasinya tuh harusnya lebih banyak daripada ini, tapi saya minta porsinya tuh setengah karena udah malam. Nah ini kelihatan banget kan minyaknya bisa diperes kayak gini telurnya. Tuh.